Assalamualaikum sahabat muslimku. Bagaimana keadaan hari ini? Kami doakan sehat selalu. Nama Dr. Zakir Naik semakin populer di dunia. Ulama asal India tersebut merupakan salah satu ulama paling ditakuti di dunia barat saat ini. Dr. Zakir Naik tidak hanya ditakuti pendeta atau pastor, tapi juga pemerintah negara-negara barat. Ketakutan para pastor dan tokoh agama lain di dunia bukan tanpa alasan. Pasalnya, Dr. Zakir Naik tak hanya menghafal Al-Quran dan hadis, tapi juga menguasai kitab suci agama lain seperti Injil, Weda, Tripitaka, dan Bhagavad Gita. Tak hanya itu, Dr. Zakir Naik juga menguasai sains dan sejarah, sehingga mampu mengkombinasikan antara kitab suci dan ilmu pengetahuan saat menyampaikan ceramahnya. Kecerdasan Dr. Zakir Naik semakin sempurna karena retorikanya yang sangat baik. Dia mampu memberikan argumentasi yang mudah dipahami orang lain. Tak heran jika banyak orang masuk Islam secara terbuka di forum Dr. Zakir Naik. Nah, kali ini Muslim Mulia Channel akan merangkum 9 fakta Dr. Zakir Naik, ulama paling ditakuti di negara-negara barat. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar sahabat selalu mendapat update video-video syiar Islam terbaru dari channel Muslim Mulia. Dr. Zakir Naik berhenti jadi dokter dan menjadi pendakwah. Zakir Naik lahir pada tanggal 18 Oktober 1965 di Mumbai. Ia bersekolah di Santa Peter High School (ICSE) di kota Mumbai. Kemudian bergabung dengan Kishin Chen Selaram College dan mempelajari kesehatan di Topiwala National Medical College and Nair Hospital di Mumbai. Ia menerima gelar MBBS di University of Mumbai. Namun, Dr. Zakir Naik berhenti sebagai dokter dan beralih menjadi pendakwah sejak tahun 1991. Dr. Zakir Naik terinspirasi dari Syekh Ahmed Deedat. Dr. Zakir Naik menjadi pendakwah karena terinspirasi jejak Syekh Ahmed Deedat yang telah aktif di bidang dakwah selama lebih dari 40 tahun. Syekh Ahmed Deedat merupakan ulama besar kelahiran India yang tumbuh dan besar di Afrika Selatan. Syekh Deedat menjadi pendakwah setelah sering dilecehkan pemuka agama lain. Deedat kemudian mempelajari kitab suci Al-Quran dan Injil selama 40 tahun. Setelah menguasai dua kitab suci tersebut, Syekh Deedat akhirnya keliling ke berbagai negara, termasuk ke Amerika Serikat, ceramah dan menantang pemuka agama lain untuk debat. Banyak orang masuk Islam di forum Dr. Zakir Naik. Puluhan, bahkan ratusan penganut agama lain masuk Islam setelah mendengar ceramah Dr. Zakir Naik. Bahkan tak jarang tokoh agama lain rela memeluk agama Islam setelah mendengar penjelasan logis dari Dr. Zakir Naik. Sebagian dari mereka masuk Islam setelah sebelumnya mengajukan pertanyaan sulit dalam sesi tanya jawab usai Dr. Zakir menyampaikan ceramah. Dr. Zakir Naik beberkan bukti Yesus Kristus bukan Tuhan. Dalam beberapa ceramahnya, Dr. Zakir Naik membeberkan bukti-bukti bahwa Kristus bukanlah Tuhan, seperti yang dipercayai mayoritas umat Kristen saat ini. Untuk memperkuat pernyataannya, Dr. Zakir Naik mengutip beberapa ayat dalam Al-Quran dan Bible. Bible merupakan kumpulan semua kitab atau perjanjian lama dan perjanjian baru yang ditulis atas ilham Roh Kudus. Jika kau membaca Bible, tidak ada satupun pernyataan jelas dalam keseluruhan Bible di mana Yesus Kristus berkata, "Aku Tuhan," atau berkata, "Sembah aku." Jika Kristen manapun dapat menunjukkan satu saja ayat dalam Bible, satu saja pernyataan tidak ambigu atau bermakna ganda, di mana Yesus Kristus sendiri berkata, "Aku Tuhan," atau "Sembah aku."
Maka aku siap masuk Kristen sekarang juga, tegas Dr. Zakir Naik saat menjawab pertanyaan dari umat Kristen. Dr. Zakir Naik luruskan pemahaman keliru tentang Islam. Dr. Zakir Naik mengatakan tujuannya untuk berdakwah yakni memberikan pencerahan kepada para remaja muslim. Dr. Zakir Naik berusaha menghilangkan kesalahpahaman tentang Islam untuk melawan apa yang ia anggap sebagai bias anti-Islam oleh media barat setelah serangan 11 September 2001 terhadap Amerika Serikat. Dr. Zakir Naik patahkan konsep Tritinitas. Dr. Zakir Naik datang seperti gelombang dan membabat habis kesalahan dalam teologi gereja. Dengan penjelasan yang argumentatif dan mudah dipahami, Dr. Zakir Naik mematahkan Trinitas, membongkar bahwa Yesus bukan Tuhan. Hal itu membuat penganut Kristen semakin ragu dengan gereja, sehingga tak jarang yang masuk Islam saat mendengar ceramah Dr. Zakir Naik. Selalu menang debat dengan tokoh agama di berbagai negara. Dr. Zakir Naik telah mengadakan banyak debat dan ceramah di seluruh dunia. Debat tersebut selalu dimenangkan Zakir Naik, lantaran dia tak hanya jago retorika, tapi dia juga menguasai kitab suci umat Islam atau Al-Quran, kitab suci umat Kristen, kitab suci umat Hindu, dan Buddha. Bahkan Dr. Zakir Naik juga menguasai ilmu kedokteran, sains, dan sejarah. Sehingga dalam debatnya ia kerap menyisipkan sains, ilmu kedokteran, dan sejarah yang sejalan dengan kitab suci Al-Quran. Dr. Zakir Naik tantang Vatikan debat terbuka. Pada tahun 2006, Zakir Naik telah melayangkan tantangan debat terbuka kepada Vatikan, tetapi ditolak oleh Sri Paus. Vatikan tak ingin berdebat karena menurutnya keyakinan tidak bisa ditumbuhkan dengan jalan perdebatan. Keyakinan adalah soal pilihan yang tidak bisa dipaksakan dengan adu argumentasi. Namun, banyak yang menduga bahwa Vatikan takut menerima tantangan debat terbuka itu, lantaran Dr. Zakir Naik tak hanya hafal Al-Quran dan ribuan hadis, tapi dia juga menguasai Injil, Weda, Tripitaka, dan Bhagavad Gita. Selain itu, Dr. Zakir Naik juga telah mengislamkan banyak orang Kristen dan Hindu karena menguasai kitab-kitab mereka dan membeberkan kelemahannya. Dr. Zakir Naik membuat Islam semakin menguat di Barat. Melalui ceramah-ceramahnya di sejumlah negara Eropa, Dr. Zakir Naik seperti langsung menusuk ke jantung pertahanan Barat. Hampir di setiap ceramahnya dihadiri ribuan orang, sehingga jumlah audiens Dr. Zakir Naik telah mencapai jutaan orang, yang sebagiannya hidup di Barat. Mereka yang tadinya hanya mengetahui Islam dari media, kini mulai mengetahui prinsip-prinsip Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dijelaskan oleh Dr. Zakir Naik. Meluasnya dakwah Islam ini cukup mengkhawatirkan Barat, sebab menurut The Class of Civilization-nya Samuel Huntington, Barat tengah menempatkan Islam sebagai musuh. Jika ternyata warganya sendiri memahami Islam dengan baik, hal itu sangat membahayakan bagi hegemoni politik mereka. Nah, itu tadi 9 fakta Dr. Zakir Naik, ulama paling ditakuti di negara-negara Barat. Jangan lupa like dan share video ini ke sosial media kamu, agar kita dapat berbagi pengetahuan sesama sahabat seiman. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.